Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita lanjutkan kuliah metode casual kita. Kali ini membahas tentang assessment. Ya, assessment ini merupakan step yang kedua, ya, langkah yang kedua dalam proses perubahan terencana. Ya, apa saja yang tercakup dalam assessment itu? Ya, dalam assessment ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah, dan mengenali apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah. Ya, jadi itu ya, tiga hal harus diingat: mendefinisikan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah, dan mengenali apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah. Baik, penting untuk diingat di sini ya, masih dari buku The Generalist Understanding Generalist Practice ya, bahwa assessment itu prosesnya dimulai dari pertama kali ketemu klien ya. Jadi waktu engagement yang sudah kita bahas yang lalu itu sebenarnya sudah bisa mulai assessment ya. Keep in mind ya, ingat udah mulai assessment. Masalahnya apa? Apa faktor yang berkontribusi? Apa nih kira-kira yang bisa digunakan untuk mengurangi masalah? Itu saja di dalam pikiran kita, ingat itu. Ya, ini bisa berlaku untuk individu, family, group, atau sistem yang lebih luas lagi. Jadi pertama kali ketemu assessment mode on gitu ya, langsung dimulai. Baik, proses internal ya, jadi assessment itu bisa kita katakan adalah proses internal dalam seorang diri social worker ya, dimana dia mulai memasang nih puzzle-nya. Kalau anak kecil punya mainan puzzle ya, mulai masang mana keping-keping yang berserakan untuk menjadi satu gambaran utuh. Maka itulah juga yang dilakukan social worker ketika melakukan assessment ya, menyatukan keping-keping puzzle. Tujuannya ya untuk memahami ya, dengan tujuan memahami person in environment ya. Jadi selalu ingat itu dalam assessment. Baik, di sini ada di highlight 5.1 penting untuk ya. Biasanya saya tidak terlalu bahas highlight, tapi ini penting ya. Ada perbedaan antara diagnosis dan assessment. Ada yang menyamakan ya, bilang assessment adalah diagnosis. No, ya, tidak. Jadi di dalam buku ini secara gamblang dijelaskan ya bahwa asesmen ini berbeda dari diagnosis. Memang pada awalnya Pexos menggunakan term diagnosis pada masa awal-awal tahun 20-an, di mana medical model masih mendominasi pikiran para social worker, di mana klien dianggap sama seperti pasien ya, pasien. Nah, mulai tahun 60-an ini tentu saja terjadi ya perubahan ya, berdasarkan ya pengalaman-pengalaman praktek tentu saja, sehingga disimpulkan bahwa asesmen itu berbeda. Berbedanya dari diagnosis paling tidak dari 4 hal. Yang pertama, bahwa kalau asesmen itu meliputi juga lingkungan sekitar ya, yang termasuk aspek mezo, aspek makro dari klien ya, dari situasi klien ya. Jadi hal-hal yang bersifat lingkungan yang di sekitaran klien ini dipandang penting ya,
dalam memahami aspek mikro ya, dalam memahami individu dan keluarga ya, individu ya paling tidak, ketika mencoba memahami situasi. Dalam diagnosis ya, dokter tidak, diagnosisnya hanya pasiennya saja, tidak terlalu memikirkan lingkungan sekitar si pasien, tapi dalam asesmen menjadi hal yang harus ya memikirkan atau mempertimbangkan apa yang ada di sekitaran klien ya. Yang kedua, asesmen berbeda dari diagnosis karena masalah mungkin terletak ada di luar klien, di luar sistem klien. Jadi bisa jadi masalahnya ada pada klien, tapi yang dirubah bukan kliennya, bukan yang diubah bukan tingkah laku atau perilaku klien, tapi outside systems, ya, sistem yang di luar si klien. Ya, contoh ya dalam kata lain, dengan kata lain, misalkan kebijakan ya, hukum publik ya, itu bisa jadi penyebab masalah. Misalkan kebijakan yang tidak pro terhadap uh, terhadap sektor atau terhadap kelompok masyarakat tertentu ya, maka mereka tertimpa masalah bukan karena dirinya, tapi karena policy, karena hukum ya yang dibuat, sehingga yang diubah adalah hukum itu sendiri, bukan terus kliennya yang dicecer untuk diubah. Yang ketiga, bedanya adalah asesmen itu melibatkan klien dalam proses perencanaannya. Beda dengan medical model ya, dokter hanya berencana sendiri berdasarkan diagnosis dia gitu ya, tidak melibatkan klien. Kemudian ya, jadi di sini dikatakan asesmen dalam generalist practice ini menekankan pada bekerja dengan klien, bukan bekerja untuk klien ya. Jadi keduanya, klien dan Pexos ini sama-sama untuk menganalisis masalah, kemudian juga mencari problem solvingnya. Yang keempat, bedanya ada asesmen ini berbeda dari diagnosis karena dalam asesmen Pexos itu mencari kekuatan klien, tidak serta-merta atau tidak melulu ngomongin masalah, tapi kekuatan klien juga dipertimbangkan untuk membantu proses penyelesaian masalah ya. Kemudian yang terakhir disimpulkan bahwa asesmen ini membuat social work menjadi unik ya, itu dia, karena karena beberapa hal tadi yang telah kita sebutkan ya, berfokus pada kekuatan, bekerja dengan klien, kemudian mempertimbangkan lingkungan sekitar, mempertimbangkan masalah sistem di luar klien yang mungkin menjadi penyebab masalahnya. Oke, nah itu highlightnya. Kembali ke penjelasan tentang asesmen. Asesmen dapat dipertimbangkan dari beberapa perspektif. Yang pertama, kita bisa mengakses individu, family dengan mempertimbangkan beberapa faktor ya, seperti maksudnya interaksi sosial antara klien, family, keluarga ya, dan teman-teman dan sistem lain di lingkungan langsung klien ya. Ini perspektif yang pertama. Yang kedua
ya. Ini ada contohnya, bisa dilihat saja langsung. Yang kedua adalah